Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman dari mahasiswa Universitas Nias. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias, Yahoo! Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang kami sayangi semua teman-teman yang telah hadir untuk menyaksikan video ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pentingnya etika dalam berbahasa. Kita tahu bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui bahasa, kita bisa mengungkapkan setiap ide-ide kita, gagasan maupun perasaan kita kepada orang lain. Contohnya, saat kita ingin menembak seseorang, ya kita menggunakan bahasa. Selebihnya apakah dia mau menerima atau tidak, itu terserah dia. Yang penting dalam menyampaikan perasaan itu, kita menggunakan bahasa. Nah, dalam tanggung jawab dalam kekuatan yang besar ini, kita juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa teman-teman dalam berbahasa, yaitu bagaimana kita beretika saat menggunakan bahasa. Etika berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan gagasan setiap apa yang kita ungkapkan itu dengan baik dan sopan, sehingga tidak melukai orang lain hingga menghinanya dan mengarah ke arah diskriminatif. Nah, justru sebaliknya, melalui etika bahasa kita diundang agar kita dapat menghormati orang lain, terlebih-lebih orang yang berbeda bahasa dengan kita. Kawan-kawan sekalian, setiap hari kita pasti menemukan orang-orang yang sering sekali berbicara kotor, sering sekali mengabaikan etika ini saat berbicara dengan lawan bicaranya. Nah, ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena anak-anak muda sekarang terpengaruh dengan media sosial, dengan dunia-dunia luar, yang membuat pikiran mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar. Tapi yang perlu kita ketahui, bahwa setiap apa yang keluar dari mulut kita ini bisa mengakibatkan bom atau nuklir kepada sesama kita. Terlebih-lebih bullying. Di sini bullying, saya ingin membahas sedikit tentang bullying, bahwa saya pernah mengalami situasi bahwa bullying itu benar-benar merugikan orang lain. Bullying bisa membunuh mental seseorang sehingga dia tidak mau lagi bersosialisasi dengan orang lain. Untuk itu teman-teman sekalian, saya mengajak kalian, marilah benar-benar menggunakan bahasa ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Mari kita gunakan sebaik mungkin agar benar-benar menciptakan keharmonisan bagi sesama kita. Bagi setiap orang yang ingin bersosialisasi dengan kita, mari kita ungkapkan perasaan dengan baik dan beretika. Etika berbahasa ini mungkin sering sekali diabaikan oleh orang lain. Mereka berpikir bahwa ini tidak penting, ini tidak ada gunanya, karena kita hidup dengan secara berdampingan, secara informal doang. Dan mereka berpikir bahwa ini bukan suatu keharusan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sekali lagi saya ingin menjelaskan, saya ingin menegaskan bahwa ini merupakan suatu keharusan. Ini merupakan suatu tuntutan agar kita benar-benar menggunakan bahasa ini dengan baik, dengan cara yang benar, agar tidak melukai sesama kita, tidak membuat seseorang itu menutup diri untuk kita bisa menyampaikan pendapat kepada mereka. Di sini kita akan merasakan bagaimana akibat-akibat, bagaimana dampak-dampak ketika kita berbahasa yang baik, dan bagaimana kita beretika
saat ingin menyampaikan gagasan. Ini adalah suatu anugerah teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu di luar kita banyak orang yang memiliki kekurangan fisik, dalam kurung tunawicara dan lain sebagainya. Untuk itu, karena anugerah yang telah diberikan kita untuk berbahasa menggunakan mulut maupun setiap ide kita, setiap anggota tubuh kita ini, maka kita gunakanlah itu untuk kebaikan agar kita dapat memiliki damai dan sukacita. Untuk itu, saya mengajak bahwa saat ini ubahlah perspektif kita yang dulu itu, yang berpikir bahwa bahasa itu tidak perlu dirangkul dalam etika. Ubahlah perspektif bahwa etika itu tidak penting. Jadi, mari sama-sama membangun rasa sosialisasi yang baik, relasi yang benar kepada sesama kita, yang dimana kita bisa mengajak satu sama lain untuk kembali menggunakan etika bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih dalam media sosial. Ya, ketika kita bertemu dengan orang lain, mungkin mereka berbahasa kotor dengan bahasa daerah mereka, maka ubahlah perspektif kita, ubahlah perspektif mereka bahwa apa yang mereka bilang itu sungguh salah. Jadi ajarkan mereka bahwa kita adalah warga Indonesia, kita perlu berbahasa satu bahasa Indonesia baik dan benar. Mari wujudkan kesatuan Republik Indonesia, salah satunya menggunakan etika dalam berbahasa. Ini sungguh menjadi tuntutan bagi kita, agar benar-benar kita bisa memperoleh keharmonisan, sekali lagi keharmonisan dalam bermasyarakat. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk mengakhiri pidato ini, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias, Yahoo.